Dan ajaibnya, pembeli terus berdatangan. Dalam 2 bulan, saya bisa bantu keuangan rumah. Bahkan bisa kasih uang keponakan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia dan bahagia tanpa batas. Jangan lupa bahagia dan bahagia tanpa syarat. Jadi harus wajib bahagia. Bahagia aja, seneng aja ya. Mungkin teman-teman kondisinya lagi kurang baik. Mohon maaf, bukan saya ngeledek, enggak. Mungkin personalnya lagi kurang enak, tapi saya selalu ngasih tahu ke teman-teman saya di grup kayak gitu. Biar apa? Nggak boleh ngeluh dengan keadaan, nggak boleh ngeluh. Jangan nyalain siapapun, termasuk jangan nyalain diri sendiri. Tenang aja, lebih baik bersyukur. Bersyukur atas semua yang Allah berikan kepada kita. Nanti Allah tambah lagi nikmatnya. Beneran. Bersyukur aja yang kencang, nggak boleh ngeluh. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul, segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman minta tolong yang belum subscribe dulu. Tekan tombol like-nya, terus aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami ya. Kalau Instagram, TikTok, sama Facebook yang punya, biar seru ya, yang punya. Terus apa lagi? Kalau ada doa yang masih belum dikabul sama Allah, silakan tulis di kolom komentar. Pengen hutang lunas, pengen cicilan lancar, pengen umroh, pengen beli rumah, pengen beli motor, silakan tulis di kolom komentar. Andai kata jutaan orang nonton video ini terus mengaminkan doa kita secara berjamaah, tiba-tiba sama Allah dikabulkan. Mau atau mau banget? Kalau mau banget silakan tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Atau kalau enggak, tulis aja deh, saya siap mendapatkan keajaiban yang banyak dari Allah saat ini. Saya siap mendapatkan keajaiban dari Allah yang banyak saat ini. Boleh deh ya. Terus yang mau ikut grup, di deskripsi linknya ada. Itu grupnya grup gratis, grup WA. Nanti dikasih tahu tata cara riado dasar. Kalau mau jalanin monggo, mudah-mudahan dapat keajaiban. Tapi fitur chatnya nggak dibuka, karena kalau fitur chatnya dibuka kayak dulu, nanti banyak yang ngeluh ya. Memang ada juga yang motivasi, tapi banyak yang ngeluh. Lebih baik ditutup aja, biar frekuensi vibrasinya bagus semua ya. Baik teman-teman, yang mau ikut grup gratis silakan. Yang mau ikut kelas online monggo, diatur-atur aja, enak-enak aja ya. Saya mau baca testimoni lagi ya dari teman-teman yang udah dapat keajaiban setelah ikut kelas online. Mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan. Teman-teman juga siap, sebentar lagi teman-teman pasti dapat keajaiban dari Allah. Amin. Benar? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Budi. Izinkan saya kirim testimoni. Nama saya, karena saya tinggal ini, saya pernah dianggap beban di rumah. Langsung ya. Saya tidak punya pekerjaan tetap. Setiap kali kumpul keluarga, saya hanya diam. Orang lain bicara soal penghasilan, saya hanya bisa tersenyum. Saya pernah dibilang, udahlah kamu gak usah sok-sok mimpi sukses, kerja aja ikut orang. Atau yang lebih menusuk, kamu tuh sering gagal, malu-maluin keluarga. Ngeri ya? Saya gak males, saya hanya simpan. Saya tidak membalas, saya hanya simpan semua itu di dada. Tapi hati saya remuk. Ya iyalah, sama keluarga digituin ya. Suatu malam saya biasa buka YouTube. Ternyata ketemu video Om Budi. Judulnya waktu itu, kalau capek coba cara ini, kedor pintu langit. Saya klik dan menangis, seolah-olah itu bicara langsung ke saya. Saya langsung daftar grup gratis lalu ikut kelas riado sholawat. Saya amalkan semua yang diajarkan dan saya bersolawat minimal 3.000 sehari. Kadang sambil nangis, saya mulai sedekah juga walaupun cuma 2.000 rupiah.
Setelah rutin bersolawat dan praktekkan riyadhah, saya mulai jualan kecil-kecilan online dari reseller barang rumah tangga. Tak disangka dalam seminggu orderan mulai masuk. Saya tambah semangat. Saya belajar marketing. Saya tulis bismillah di tiap paket. Dan ajaibnya, pembeli terus berdatangan. Dalam 2 bulan, saya bisa bantu keuangan rumah. Bahkan bisa kasih uang keponakan sekolah. Saya tetap diam. Saya tidak bicara apa-apa ke orang yang dulu menghina saya. Hingga suatu hari, salah satu dari mereka datang ke saya dan berkata, "Bisa pinjam dulu nggak? Lagi kepepet. Dengar-dengar kamu sekarang lumayan." Nah itu tuh. Saya tidak sombong, saya bantu. Dan saya peluk dia sambil bilang, "Dulu kamu hina saya, sekarang kamu butuh saya." Tapi saya nggak marah. Saya malah bersyukur karena sekarang saya bisa bantu orang lain. Masya Allah. Dia hanya diam dan menangis. Saya tahu itu bukan karena saya hebat, tapi karena Allah sudah balas doa saya dengan cara yang paling indah. Ya Allah, saya bisa doakan kalau hari ini saya bisa membantu orang yang dulu menyakiti saya, itu karena Engkau kirimkan orang seperti Om Budi bersama timnya yang keren. Mereka yang sabar membimbing kami untuk diam, bersolawat dan bangkit dalam diam. Mohon balas cinta mereka dengan cinta-Mu ya Allah. Lapangkan jalan mereka, bahagiakan keluarga mereka, dan jagalah langkah dakwah mereka. Karena dari mereka lah saya menemukan jalan terang dari hidup yang gelap. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Dihina keluarga itu menyakitkan. Tapi ketika gitu jangan dibales. Balasnya dengan apa? Dengan doain yang baik aja. Tapi kita perbaiki diri. Contohnya orang ini dihina sama keluarga, ya biang kerok lah dibilangnya, tapi dia nggak marah. Doainnya baik-baik. Yang dia lakukan memperbaiki diri. Ya, teman-teman, kalau sekarang teman-teman ada yang masih dihina sama keluarganya, atau dianggap kecil, atau mungkin bahkan disepelekan, jangan habisin energi untuk ngebalas. Lebih baik doain aja. Kalau ngebalas malah capek. Ya, pakai waktu ini yang bermanfaat aja. Kalau kata saya sih, banyakin sholawat, baca Quran, ya, sedekah, ya, perbaiki niatnya dari sekarang deh. Karena balasan Allah itu lebih indah daripada 1000 kata balasan dari mulut kita. Balasan Allah itu pasti indah banget. Daripada kita ngebalas cacian orang, lebih baik kita diam, sholawat, Allah balas yang baik-baik, ya. Nanti juga Allah yang gerakan hatinya, ya. Bukan mereka loh yang hina kamu, yang menentukan hidup masa depan teman-teman, bukan mereka, tapi Allah. Dan Allah cukup dengan melihat niat kita aja, Allah pasti tolong, Allah pasti bantu. Nggak ada yang nggak mungkin, ya. Kita berserah kepada Allah, pasti Allah tolong. Orang tuh bisa hanya nyinyir aja. Kita salah, kita bener aja diomong, apalagi salah, kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau kayak nggak ada orang yang seperti itu. Gimana caranya kita bisa dewasa? Gimana caranya kita lebih bijaksana? Gimana caranya kita nggak semangat, kan gitu. Makanya Allah ciptakan orang-orang seperti itu. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, aktifkan loncengnya, follow Instagram, TikTok, sama Facebook. Diciptakan sama Allah orang-orang seperti itu apa? Untuk biar kita lebih dewasa, biar kita kuat, biar kita tetap di jalur yang benar. Kalau nggak ada orang-orang seperti itu, ya kita gitu-gitu aja, stagnan gitu. Makanya Allah coba, saya banyak banget di sini ya, banyak banget lah. Apalagi teman-teman sekarang saya udah pada sukses tuh ya. Ketika mereka jor-joran sedekah di rumahnya, ngundang yatim piatu, ngundang fakir miskin, ada aja omongan sumbang. Saya bilang sama dia, udah nggak apa-apa. Orang seperti itu orang yang diciptakan sama Allah untuk menguatkan kita. Ya hidup mereka seperti ya itu kan karena kesalahan mereka. Kalau misalnya bijaksana, lebih dewasa, lebih baik, daripada ngomong nggak benar, ikut aja dong. Saya kayak gitu ke teman. Kenapa mereka nggak bilang sama antum? Ini ngadain program apa? Oh ini santunan gini. Ikut dong, saya nggak bisa uangnya, tenaganya aja. Itu lebih bijak, itu lebih baik menurut saya daripada nyinyir. Nah, nggak apa-apa, nggak boleh marah. Karena Allah memang menciptakan orang-orang seperti itu. Ya, orang seperti itu untuk memuatkan orang-orang yang baik. Bukan berarti mereka nyinyir itu nggak baik, belum. Belum baik kali ya. Belum baik kali ya. Nanti kalau udah baik juga baik sendirilah ya. Karena Allah yang buat baik.
nggak apa-apa. Di saat orang-orang kita misalnya bener nih, diomong sama orang banyak banget, apalagi kita nggak bener. Makanya sudah aja ke Allah aja, Allah lagi, Allah terus. Allah yang paling tahu kok hati kita seperti apa. Kita sedekah mau dibilang ria ya masa bodoh, kita sedekah mau dibilang pamer masa bodoh, tapi kan Allah melihat hati kita. Kita sedekah untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah. Nafkahkan sebagian hartamu di jalanku. Allah kasih harta kita, kita nafkahkan, ya nafkahkan itu kan bukan belanja gitu. Kita sedekah, berbagi, itu kan di jalan Allah. Makanya kalau ada yang seperti itu urusannya sama Allah deh. Udah sama Allah aja, saya mah cuman sebagai perantara aja. Saluran rezeki yang Allah buat di diri saya untuk orang lain gitu aja sih. Kan banyak orang yang sekarang udah pada ngerti lah, udah paham ya. Apalagi ustadz-ustadz terkenal mah ya. Ada hak orang lain di harta kita, itu kan kayak gitu. Tapi dilakuin nggak? Lakuin dong, jangan cuma cuap-cuap aja. Kalau cuap-cuap aja juga anak saya bisa, tapi kan yuk pelan-pelan. Saling ingetin aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang hebat kok, nggak ada yang hebat kok. Saya cuma kayak gini doang, konten kreator aja saya mah, ya. Dititipin sama Allah berapa ya, bareng-bareng yuk. Senang-senang bareng, ngopi-ngopi bareng. Ada uang untuk kopi ya ngopi, ada uang untuk beli nasi agak mahalan ya mahalan. Cukup ya untuk gorengan ya gorengan. Udah, nggak usah berlebihan, santai aja. Yang penting satu bisa untuk semua. Satu rupiah kasarnya bisa senyum bareng-bareng. Saya nggak ada aneh-aneh lah. Pengen dipilih jadi presiden udah ada Pak Prabowo. Pengen jadi gubernur udah ada Kang Deddy Mulyadi. Pengen jadi RW udah ada Pak Wawan. Mau ngapain lagi jadi apa? Jadi Budi aja. Jadi Budi yang mudah-mudahan sama Allah dikasih kesempatan untuk manfaat buat orang lain. Teman-teman pasti bisa juga. Teman-teman mah keren ya. Keren semuanya, beneran. Mudah-mudahan rezeki tambah keren. Dan saya yakin sebentar lagi keajaiban akan datang ke dalam hidup teman-teman semua. Jangan nyalain orang lain, jangan nyalain diri sendiri. Doain aja orang lain yang nggak suka sama kita. Doain yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, nanti doanya balik lagi kita kan. Doain dia kaya kita tuh. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Teman-teman semuanya keren deh. Lakuin. Allah aja, Allah lagi, Allah terus. Pesan saya, jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.